Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, hadaratil muhtaramin, para ulama, para kiai, para asatidzah yang saya hormati, para ulama, para kiai yang hadir dalam majelis ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, menghadiri majelis ilmu ini adalah suatu nikmat yang sungguh besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para hadirat, para nahdiyin, nahdiyat, setiap majelis ilmu itu majelis yang istimewa. Sebab agama Islam yang kita peluk ini agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk mempelajari pengetahuan. Agama Islam adalah dinul ilm, agama pengetahuan. Oleh karena itu, kemanapun agama Islam ini masuk ke suatu wilayah, itu tanda pertama agama Islam masuk ke wilayah itu adalah pengetahuan. Setiap agama Islam masuk ke suatu daerah biasanya ditandai dengan dua hal. Yang pertama adalah adanya masjid, dan yang kedua adalah adanya pondok pesantren atau majelisul ilm. Kadang-kadang antara masjid dengan majelisul ilm itu menjadi satu. Masjidnya di dalam, kemudian ada ruangan di luar masjid atau di beranda masjid yang menjadi tempat untuk pengajian. Atau kadang-kadang tempat mengaji itu bahkan ada di dalam masjid itu sendiri. Jadi setiap agama Islam itu hadir di sebuah wilayah, maka biasanya ditandai dengan adanya majelisul ilm di situ. Kemanapun Islam datang, kemanapun Islam menyebar, sudah pasti di situ akan dibarengi dengan munculnya majalisul ilm, munculnya pesantren-pesantren, munculnya dayah-dayah, munculnya tempat-tempat penyebaran pengetahuan. Ini terjadi tidak saja di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh negara Islam, di seluruh dunia. Selalu penyebaran Islam itu dibarengi dengan penyebaran pengetahuan. Para hadirin yang saya hormati,
Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau ini yaitu seorang ulama besar dari Sumatera, dari Padang, yang mengajar di Masjidil Haram, yang dikenal sebagai orang ahli hadis paling top di seluruh dunia di zamannya. Disebut sebagai Musnidul Asr, itu Syekh Yasin Al-Fadani. Orang yang ahli hadis, yang memiliki sanad-sanad hadis yang lengkap, yang paling besar yang hidup di abad ke-20. Itu adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Para hadirin, Syekh Yasin ini tokoh yang luar biasa. Beliau ini kelahiran Mekah memang, ya, tetapi leluhurnya dari Indonesia. Dan kecintaan beliau kepada Indonesia itu luar biasa. Jadi kalau umat Islam itu memiliki semangat atau ajaran tentang hubbul waton minal iman, ya, mencintai tanah air itu bagian dari iman, itu tampak sekali pada sosok namanya Syekh Yasin Al-Fadani ini. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini ceritanya, beliau ini dulu pernah mengajar di sebuah madrasah. Madrasah yang didirikan oleh seorang bangsawan India, perempuan. Madrasah itu disebut dengan Madrasah Saulatiyah. Ini madrasah didirikan oleh bangsawan atau seorang keluarga raja perempuan dari India. Namanya Madrasah Saulatiyah. Madrasah ini masih bertahan hingga beberapa tahun yang lalu di Makkah. Tapi sekarang sudah ditutup oleh pemerintah Saudi. Nah, pada saat itu Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini mengajar di sana, dan banyak murid-muridnya yang datang dari kawasan Indonesia, dari kawasan Melayu, dari kawasan Asia Tenggara. Pada suatu saat menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun-tahun 30-an, madrasah ini didirikan pada akhir abad 19, kira-kira tahun 1800-an. Nah, ketika Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini ngajar di Madrasah Saulatiyah, beliau ketika itu mendengar tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Nah, Syekh Yasin karena punya banyak murid dari Nusantara, dia mengajarkan tentang cinta tanah air, tentang sejarah Nusantara, tentang sejarah Indonesia, tentang sejarah umat Islam di kawasan Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Tetapi pihak sekolah madrasah ketika itu ditekan oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Belanda menekan madrasah supaya Syekh Yasin tidak mengajarkan pelajaran tentang nasionalisme ini. Lalu karena Syekh Yasin ini begitu cintanya kepada Indonesia dan dilarang mengajarkan tentang cinta tanah air, kemudian beliau akhirnya memboikot keluar dari Madrasah Saulatiyah ini, bersama dengan guru-guru orang Indonesia yang mengajar di madrasah itu pada saat itu. Akhirnya mereka keluar, mendirikan madrasah sendiri di luar Madrasah Saulatiyah. Madrasah itulah yang disebut dengan Madrasah Darul Ulum. Itu didirikan oleh Syekh Yasin Al-Fadani bersama teman-temannya dari Indonesia. Karena beliau lebih cinta Indonesia, dia rela melepas
jabatannya dan tidak mengajar di as-salatiyah dan mendirikan sekolah sendiri. Kemudian banyak orang-orang Indonesia yang belajar di madrasah ini. Orang-orang yang belajar di madrasah Darul Ulum ini dari Indonesia banyak sekali. Para ulama Betawi, teman-teman santri dari Lombok, dari Banjar, Kalimantan Selatan, dari Sumatera, banyak sekali yang belajar di madrasah Darul Ulum. Nah, orang-orang yang tamat dari madrasah ini biasanya namanya di ujungnya itu dibubuhkan nama atau nisbah ad-dari. Salah satunya adalah ada ulama Bekasi. Ini saya bangga sekali kalau menyebut Bekasi karena saya orang Bekasi. Karena Bekasi akhir-akhir ini banyak dihina-hina. Saya orang Bekasi, saya bangga. Karena di Bekasi ada seorang ulama besar, ya, yang tamatan pesantren atau madrasah Darul Ulum ini, santri dan sekaligus temannya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, namanya Syekh Muhajirin Amsar dari kota Bekasi, yang mendirikan pondok pesantren namanya An-Nida Al-Islami. Sampai sekarang masih ada. Syekh Muhajirin Amsar ini orang Bekasi, tapi karangan kitabnya banyak sekali. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Salah satu karya beliau yang saya suka sekali, beliau ngarang kitab judulnya adalah Misbahuz Zalam. Kitab Misbahuz Zalam ini 4 jilid. Saya yakin yang hadir di sini belum pernah bacain. Lihat wajah-wajahnya belum pernah baca, saya tahulah ya. Kalaupun punya kitabnya mungkin juga belum tentu bisa baca ya. Karena bahasa Arabnya bahasa Arab klasik ya. Namanya kitabnya apa? Misbahuz Zalam. 4 jilid. Ini adalah merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram. Kitab kumpulan hadis yang ditulis dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disyarahi orang Bekasi. Orang Bekasi ini jangan main-main orang Bekasi ya. Orang Bekasi itu nyarai kitab Bulughul Maram 4 jilid judulnya Misbahuz Zalam. Dan dengan kualitas syarah yang tidak kalah dengan para ulama Timur Tengah. Syekh Muhajirin Amsar ini juga belajarnya di Darul Ulum itu. Bapak-bapak sekalian, ini salah satu keistimewaan ulama-ulama kita ya di daerah Nusantara, Indonesia, di Betawi, di Jawa, di Kalimantan Selatan, di Sumatera, di Lombok ya. Di sana ada Nahdlatul Wathon, di Jawa ada Nahdlatul Ulama ya. Cuma beda sedikit satu kata saja, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama. Sebenarnya sama, karena gurunya juga sama. Para ulama-ulama kita ini yang ada di Indonesia ini, termasuk Kiai Muhajirin Amsar, guru Mughni yang terkenal, ini gurunya seluruh ulama Betawi, ya. Guru Mughni, mana itu daerahnya? Kuningan, ya. Kuningan, Guru Mughni. Guru Mughni. Ini ulama Betawi yang luar biasa. Beliau ini juga belajarnya di Makkah. Pada zaman itu akhir abad 19. Tahun 1800 akhir, tahun 1900 awal. Itu ulama-ulama Indonesia, itu kalau belajar itu semua di Mekah. Namanya disebut dengan tanah Hijaz. Ya. Hijaz, ya. Hijaz itu Mekah Madinah. Ya. Disebut Hijaz. Bahasa Arab Hijaz itu artinya
hajaza yahjuzu hajazan wa hijazan, artinya sesuatu atau daerah yang terisolasi. Karena Hijaz itu daerah yang terisolasi, dipagari dengan gunung di sekitarnya. Nah, ulama-ulama kita ini dulu belajarnya adalah di Hijaz ini, terutama Makkah ini. Makanya ulama-ulama Nusantara ini, ya, dari kawasan manapun itu, mereka itu punya guru-guru yang sama. Guru Mughni ini, ya, Guru Mughni dari Betawi ini berguru dengan banyak ulama di Hijaz pada saat itu, dan salah satu gurunya adalah banyak sekali, gurunya banyak sekali Guru Mughni ini. Salah satu gurunya adalah namanya Syekh Mahfud At-Turmuzi. Syekh Mahfud At-Turmuzi. Kenapa disebut At-Turmuzi? Karena asalnya dari Termas. Ada yang tahu Termas itu mana? Pacitan, Jawa Timur. Daerahnya Pak SBY. Ya, Pacitan. Itu melahirkan ulama besar namanya Syekh At-Turmuzi. Mengajar di Makkah. Beliau ini gurunya Guru Mughni, gurunya Mbah Hashim Asy'ari Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga sekaligus gurunya pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini semua berguru ke guru yang sama. Ada guru-guru yang lain, salah satunya adalah Syekh Khotib Al-Minangkabawi, khotib dari Minangkabau. Itu juga salah satu gurunya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan termasuk Guru Mughni. Jadi ulama-ulama Nusantara dulu itu belajarnya di sana, dan gurunya itu hampir semua bersamaan. Ulama Betawi, ulama dari Jawa, ulama dari Lombok, ulama dari Banjar, Kalimantan Selatan, dan seterusnya. Gurunya semua sama. Nah, kenapa ini kok ulama Betawi dan ulama dari Jawa itu kok ngajinya kok di Makkah dan Madinah? Karena pada saat itu memang Bapak Ibu sekalian, Makkah pada tahun itu ya, itu jangan dibayangkan seperti Mekah saat ini. Mekah zaman itu bagi orang-orang Betawi itu seperti rumah sendiri. Ya. Makkah pada saat itu bagi orang Betawi, orang Jawa, orang Banjar, dan seterusnya, itu seperti rumah sendiri. Sebab Anda kalau pergi ke Makkah pada saat itu nggak membutuhkan visa. Nggak ada visa. Visa itu kan baru muncul tahun berapa? Tahun berapa visa ada itu? Ya, sejak Indonesia merdeka tahun 45 itu baru ada aturan namanya visa atau paspor. Kalau kita pergi ke luar negeri itu harus pakai paspor dan dapat izin dari negara yang kita kunjungi, namanya visa. Sebelum itu nggak ada visa. Karena itu para ulama-ulama dari kawasan ini itu kalau mau belajar di sana itu bebas sekali. Karena seluruh negara-negara Islam ya itu berada di dalam satu kekuasaan. Saya menyebutnya dari Maroko sampai Merauke. Ya, dari Maroko sampai Merauke itu satu kekuasaan di bawah kekuasaan namanya Daulah Utsmaniyah, Kerajaan Utsmani. Nah, seluruh daerah Islam pada saat itu bebas dimasuki oleh orang Islam dari negara manapun. Karena itu orang-orang Betawi itu kalau pergi ke Mekah itu ya seperti pulang kampung sendiri. Biasanya sejarahnya orang-orang Nusantara belajar di Mekah itu dimulai dengan haji. Dimulai dengan haji.
Jadi mereka biasanya haji dulu, setelah haji kemudian mereka ngaji. Itulah sejarahnya ulama kita dulu. Semua ulama Nusantara belajar di Makkah Madinah itu mulainya haji dulu. Pergi haji, kemudian tinggal di sana. Karena nggak ada visa, jadi mereka bisa bebas masuk ke sana, tinggal di sana bertahun-tahun. Kiai Muhajirin Amsar itu belajar di Makkah, masuk ke sana kira-kira tahun 1947. Pulang ke Jakarta tahun 1955, itu berapa tahun itu? Kira-kira 8 tahun. Ya antara 8-7 tahun. Nah, dulu para ulama-ulama kita yang belajar di Makkah Madinah ini, mereka biasanya memulai belajarnya itu dengan haji dulu. Haji kemudian ngaji, itu istilah saya, haji ngaji, haji ngaji. Sekarang haji belanja. Beda sekarang ya. Kalau ulama dulu haji ngaji. Ya. Nah sekarang nggak bisa lagi haji ngaji seenaknya. Setelah haji harus pulang, kalau enggak diusir oleh askar di sana, nggak bisa, di razia ya. Ya aturannya beda. Tapi zaman itu nggak begitu. Ya. Selesai haji tinggal di sana bertahun-tahun. Ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Seperti terjadi pada seorang ulama besar Aceh, ya, namanya Syekh Abdurrauf As-Singkili. Itu belajar di Mekah Madinah 20 tahun. Belajar kok 20 tahun itu kalau dikonversi ke UIN gitu, itu S apa itu? Hah? Itu sudah S3, S4, S5, S6, saya kira S9 itu ya. 20 tahun ngajinya di Makkah Madinah itu Syekh Abdurrauf Singkil, tapi ini lama, itu ulama Aceh dari abad 17, 1600-an. Beliau juga sama, haji dulu, kemudian ngaji. Itulah sejarah ulama kita ketika mereka belajar di Makkah Madinah itu. Makanya ulama-ulama kita ini dari Nusantara ini, itu ilmunya itu memang ilmu yang kelas internasional. Kelas internasional. Makanya ulama-ulama kita yang hidup di awal abad 20 itu kualitas bahasa Arabnya itu tidak kalah dibandingkan dengan ulama-ulama Arab ya. Mereka ngarang kitab dalam bahasa Arab itu seperti ngarang dalam bahasa Indonesia. Mengarang syair itu, mereka ini lancarnya itu seperti ulama Arab itu. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya irtijalan. Apa irtijalan? Spontan. Jadi ngomong begini jadi syair. Kalau sekarang jadi pantun, cakep gitu kan. Nggak bisa lagi ulama sekarang Indonesia menulis syair itu sudah nggak bisa, karena ilmunya sudah merosot. Dulu pada awal-awal abad 20 ulama kita ini kelasnya adalah kelas internasional, luar biasa, luar biasa. Bapak Ibu sekalian. Nah ulama-ulama inilah yang kemudian ketika pulang ke Nusantara, mereka inilah yang menyebarkan pengetahuan di sini, membangun jaringan-jaringan pondok pesantren, mendirikan ormas-ormas, macam-macam ormasnya, mulai dari Muhammadiyah yang pertama, tahun berapa? 1912. Kemudian ada lagi, setelah itu ada Al-Irsyad, ada Al-Wasiliyah. Kemudian tahun 1926 lahir Nahdlatul Ulama.
Ini semua yang mendirikan adalah ulama-ulama yang belajarnya di Makkah sana. Belajarnya di Makkah sana. Ada lagi ormas di Lombok, namanya Nahdlatul Wathon. Pendirinya itu adalah juga temannya Mbah Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Inilah mereka ini ketika pulang dari Makkah ke Indonesia, mereka ini menyebarkan pengetahuan, tapi juga sekaligus menyebarkan organisasi. Mereka membangun gerakan-gerakan untuk memakmurkan ilmu di Indonesia melalui ormas-ormas ini. Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama Nusantara ini makin lama makin kesini ya, itu memang dari sudut kualitas ilmunya memang makin merosot dibandingkan dengan ulama pada zaman itu. Kenapa? Karena setelah Indonesia merdeka, itu kemudian ada aturan-aturan yang membuat orang-orang kita di Indonesia ini susah untuk belajar di sana sebebas dulu. Antara lain karena adanya aturan paspor dan visa tadi itu. Ini sesuatu yang tidak ada pada zaman generasinya Guru Mughni dan para ulama-ulama yang lain pada zaman itu. Enggak ada. Baru belakangan ada, sehingga ulama-ulama kita pada generasi belakangan itu mereka tidak bisa belajar di Timur Tengah sebebas dulu. Tetapi ada akibat positifnya. Ada akibat positifnya. Karena ulama-ulama ini generasi belakangan tidak bisa lagi belajar di Makkah, kemudian mereka belajar di tanah air sendiri. Muncullah pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah yang luar biasa banyak sekali. Nah, ini salah satu akibat positif dari tertutupnya akses, tertutupnya akses ulama-ulama untuk belajar di Timur Tengah. Karena mereka tidak bisa belajar di sana, mereka mendirikan pondok pesantren di sini. Nah, perbedaan ulama Timur Tengah dengan ulama Nusantara Indonesia itu memang beda. Ulama Timur Tengah itu umumnya santrinya itu tidak banyak, nggak banyak, tetapi alim-alim. Nah, mereka karena santrinya tidak banyak, punya waktu yang cukup berlebih, ya, cukup banyak untuk ngarang kitab. Itulah sebabnya ulama Timur Tengah itu kitabnya banyak sekali. Banyak sekali kitabnya. Misalnya ada seorang ulama dari Syria namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Itu ngarang kitab fikih itu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu sampai nggak tahu itu berapa jilid, 15 jilid itu. Tetapi mereka santrinya itu sedikit. Syekh Wahbah itu nggak punya pondok, ngajinya itu di masjid, santrinya paling banyak ya 100-200 ya. Masih banyak kan di sini. Malah kalau sampean ke Pondok Lirboyo, ke Tebuireng, ke mana itu Ploso, ke Pasuruan itu apa namanya pondok pesan Sidogiri. Sidogiri itu pondoknya santrinya sampai hampir 12.000 santrinya. Luar biasa. Ulama Nusantara itu santrinya banyak, tetapi karena mereka santrinya banyak, sibuk ngajar santri sehingga tidak punya kesempatan untuk ngarang kitab.
Itu bedanya ulama Nusantara dengan ulama Arab. Ulama Arab itu kitabnya banyak, santrinya sedikit. Ulama Nusantara santrinya banyak, kitabnya sedikit. Saya mengatakan begini, ulama Nusantara itu kitabnya adalah santrinya itu sendiri. Santrinya itulah kitabnya para ulama Nusantara. Memang mereka tidak ngarang kitab banyak. Ya, antara lain mereka tidak ngarang kitab lagi itu juga kemampuan bahasa Arabnya makin merosot memang. Karena mereka belajarnya tidak langsung ke Mekah. Belajarnya di Nusantara. Mereka kalau baca kitab itu pandai sekali. Tetapi mereka kalau disuruh ngarang tidak bisa. Beda dengan generasinya Syekh Muhajirin Amsar tadi itu, orang Bekasi itu. Itu masih bisa berbahasa Arab lancar itu, karena langsung di sana belajarnya. Generasi kiai yang belakangan tidak bisa lagi, nggak bisa lagi. Sekarang ini ya, jangankan ngarang dalam bahasa Arab, ngarang dalam bahasa Indonesia saja kiai-kiai kita ini malas gitu ya, malas itu. Ya. Kenapa? Karena ngurus santri, ya. Santrinya banyak itu. Jadi bedanya santri kiai Arab dengan kiai Nusantara itu adalah kalau kiai Arab kitabnya banyak, santrinya sedikit, tetapi kalau kiai Nusantara kitabnya sedikit tapi santrinya banyak. Para hadirin bapak-bapak semua yang saya hormati, jadi kembali tadi itu, Islam itu adalah dinul ilm, agama pengetahuan. Kemanapun agama Islam ini datang akan selalu membawa pengetahuan itu. Karena itu para ulama-ulama Islam itu mengatakan, ya, terutama ulama ahli ilmu kalam, ya, ilmu tauhid. Di dalam ajaran ulama Islam tentang akidah, ya, itu dikatakan begini, Anda semua ini sebagai umat Islam itu, kalau Anda menjadi muslim karena taklid, hanya ikut-ikutan saja, itu iman kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita sebagai orang Islam itu harus dilandasi oleh pengetahuan. Kalau jenengan menjadi muslim hanya karena ayah kita muslim, ibu kita muslim, tetangga kita muslim, itu tidak diterima oleh Allah. Iman itu harus dilandasi dengan ilmu, dengan hujjah. Iman yang taklid tidak diterima oleh Allah. Kalau jenengan ibadah taklid tidak apa-apa. Ibadah taklid tidak dosa. Tetapi kalau iman taklid tidak diterima. Itu menurut ulama Asy'ariyah. Menurut ulama ahli ilmu kalam yang mengikuti mazhab ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti akidah Asy'ariyah. Iman itu harus dilandasi oleh ilmu, karena agama Islam agama pengetahuan. Apakah artinya kalau kita ini menjadi muslim harus sekolah sampai S1, S2, S3, S3? Tidak. Anda tidak diharuskan oleh agama punya pengetahuan sampai setinggi itu. Tetapi ketika kita beriman, itu kita minimal ngerti dalilnya kita beriman itu. Itu tahu. Saya ambil contoh. Anda semua ini percaya, kita semua percaya bahwa Allah ada. Allah ada. Allah maujud. Kalau Anda percaya Allah maujud itu karena taklid murni, itu iman Anda tidak diterima oleh Allah menurut mazhab Asy'ari. Ya. Makanya di dalam kitab Jawharatut Tauhid, nazom
Jauhar Tauhid dikatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Perkara wajib yang pertama-tama harus dilakukan manusia adalah ma'rifatul ilah, mengetahui Allah bistiqoni, dengan yakin seyakin-yakinnya. Nah, yakin ini tidak bisa diperoleh kalau Anda tidak punya pengetahuan. Makanya iman yang murni taklid tidak diterima. Jenengan percaya Allah itu ada, terus dalilnya apa? Anda iman Allah ada, itu dalilnya apa? Kalau sampean mengatakan Allah ada, dalilnya karena guru saya mengatakan Allah ada, itu tidak sah. Kalau sampean iman kepada Allah, Allah itu ada karena tetangga saya iman Allah ada, tidak diterima. Minimal Anda harus tahu hujjah minimal tentang Allah itu ada. Dan hujjah minimal ini tidak perlu sekolah sampai S1, S2, S3, nggak perlu. Karena kalau kita baca kitab-kitabnya para ulama itu menarik. Hujjahnya Allah ada itu apa? Sederhana. Nggak usah orang itu sekolah sampai S1, S2. Orang awam pun itu tahu kalau itu Allah ada itu dengan dalilnya. Apa dalilnya? Sederhana. Orang Arab Badui dulu, ya. Orang Arab Badui dulu itu ketika ditanya hujahnya Tuhan ada itu apa, itu sederhana jawabnya. Gak pernah sekolah ini orang Badui. Dia mengatakan kalau ada kotoran unta teronggok di padang pasir, untanya ndak ada. Jenengan lihat ada, kalau bahasa saya orang Jawa itu bahasanya teletong gitu ya. Ya kotoran sapi, kotoran unta. Kalau Anda melihat kotoran unta di sebuah tempat tapi nggak ada untanya, ada kotoran saja, apa kesimpulan Anda? Apakah mungkin ada kotoran unta di situ, tapi nggak ada untanya? Artinya kotoran itu ada ujuk-ujuk begitu saja, tanpa ada unta yang membuang kotorannya di situ. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Adanya kotoran unta menunjukkan adanya unta yang meninggalkan kotoran itu. Walaupun di situ tidak ada unta, tetapi adanya kotoran itu menunjukkan adanya unta. Mungkin sejam, mungkin 2 jam, mungkin minggu yang lalu ada unta lewat sini membuang kotoran. Kita tidak melihat untanya, melihat hanya jejaknya unta saja, berupa kotorannya. Kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa tadi ada unta lewat sini. Itu kalau dalam bahasa Arab apa dikatakan al-ba'ru yadullu 'alal ibil. Al-ba'ru yadullu 'alal ibil. Kotoran unta menunjukkan bahwa ada unta pernah di sini tadi. Nah, ini kalau diterapkan kepada Allah itu bagaimana? Kira-kira begitu. Kita tidak pernah melihat Allah. Ini nalarnya orang awam, ya. Ini namanya hujjah. Kita tidak pernah melihat Allah, tetapi kita melihat jejak-jejaknya Allah berupa alam raya ini. Karena tidak mungkin ada jejak tanpa orang yang meninggalkan jejak. Al-atharu yadullu 'alal mu'athir. Adanya jejak menunjukkan orang yang meninggalkan jejak itu. Allah tidak pernah kita lihat, tetapi jejaknya kita lihat, tanda-tandanya kita lihat, ayat-ayatnya kita lihat. Itu namanya hujjah. Ini ilmu namanya. Minimal jenengan ketika iman itu tahu hujjah seperti ini.
Kalau tidak ada hujahnya sama sekali, iman kita tidak diterima oleh Allah. Ini tidak berarti terus kita kemudian putus asa lalu menganggap kita imannya tidak sah sama sekali karena tidak pernah belajar hujahnya. Bukan begitu. Tetapi kalau kita sudah beriman itu, kita pelan-pelan harus mempelajari ilmunya iman itu. Karena tadi itu sekali lagi, al-Islamu dinul ilm. Islam itu adalah agama pengetahuan. Karena itu orang Islam di dalam setiap tindakannya itu harus dilandasi oleh ilmu. Makanya ada sebuah bait dari Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, saya agak lupa baitnya ya. Tapi intinya dikatakan di sana bahwa orang yang beribadah tanpa ilmu ya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang alim yang tidur itu lebih ditakuti oleh setan daripada orang ahli ibadah yang ibadah sampai semalam suntuk tapi tidak ada ilmunya. Orang alim yang tidur itu lebih ditakuti oleh setan daripada orang yang bodoh, tidak tidur, ibadah semalam suntuk tapi tidak punya ilmu. Karena kalau orang alim tidur dan dia bangun, ini berbahaya. Tapi kalau orang bodoh mau tidur, mau tidak tidur, mau ibadah, tidak ibadah, nggak ada ngaruh sama sekali. Tapi kalau orang alim, walaupun dia tidur, itu menakutkan bagi para setan ini. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa berharganya ilmu dan pengetahuan di dalam Islam itu. Al-Islamu dinul ilm. Islam adalah agama pengetahuan. Terakhir ya saya akan pungkasi ceramah saya. Bapak Ibu sekalian, agama Islam ini tadi saya katakan agama pengetahuan. Dulunya orang Arab itu sebelum kedatangan Islam itu betul-betul bangsa yang bodoh dalam pengertian tidak kenal peradaban, tidak mengenal pengetahuan. Mereka tidak mengenal tulisan, tidak mengenal kitab, tidak mengenal buku, tidak mengenal ilmu, tidak ada sama sekali. Betul-betul masyarakat yang primitif. Ya, primitif sekali tidak. Tetapi mereka ini bangsa yang betul-betul tidak punya pengetahuan. Tidak pernah mengenal sama sekali tradisi literasi atau tulisan, nggak ada. Karena itu orang Arab itu disebut sebagai bangsa al-ummi. Dan Nabi Muhammad disebut sebagai an-nabiyul ummi. Nabinya orang-orang ummi. Artinya orang-orang yang tidak kenal baca tulis. Orang Arab ini tidak sekedar tidak kenal baca tulis. Kalau ada orang bisa baca dan bisa tulis, itu dianggap lebih rendah. Karena bagi mereka, kalau ada orang bisa membaca dan menulis, itu dianggap ilmunya itu ya dalam tulisan. Tapi kalau orang itu ilmunya itu tidak melalui baca dan tidak melalui tulis, melalui ingatan, itu dianggap lebih superior, lebih kuat itu. Jadi kalau Anda itu bisa baca tulis itu kan dianggap ya kamu kan punya ilmu karena baca. Makanya menulis dan membaca pada saat itu tidak merupakan sesuatu yang dianggap keren,
bagus, tidak sama sekali. Nah, ketika Islam datang, membawa kitab suci, namanya Al-Quran, namanya saja Al-Quran. Al-Quran itu apa artinya? Bacaan. Al-Quran artinya bacaan. Itu terjadi perubahan yang luar biasa di kalangan bangsa Arab. Bapak Ibu sekalian, kira-kira 2 abad setelah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya. Nabi itu wafat kalau menurut penanggalan Masehinya itu tahun 632 Masehi. Kalau penanggalan Hijriahnya ya tahun 10 Hijriah. Kalau Masehinya 632 Masehi, abad ke-7. Itu kira-kira kalau di Nusantara itu kerajaan apa itu? Itu kerajaan Kalingga atau kerajaan Sriwijaya, mungkin sebelum Sriwijaya sedikit ya. Ketika Kanjeng Nabi wafat tahun 632, itu di bangsa Arab belum ada perubahan dalam aspek ilmu, belum ada perubahan yang kelihatan menonjol. 2 abad setelah Kanjeng Nabi wafat, itu ada perubahan yang dahsyat sekali. Bangsa Arab yang semula tidak mengenal pengetahuan, tiba-tiba mendadak menjadi bangsa yang menciptakan pengetahuan. Betul-betul menciptakan pengetahuan dari tidak ada menjadi ada. Saya kasih contoh. Orang Arab itu ngomong bahasa Arab sudah berabad-abad, tetapi mereka tidak pernah menulis bahasa Arab dalam bentuk tulisan, itu belum pernah. Ada tulisan-tulisan tapi sederhana sekali. Belum ada namanya tata bahasa Arab, itu tidak ada. Yang disebut dengan ilmu nahwu sorob, itu dulu sebelum Islam datang tidak ada. Begitu Islam datang, kira-kira 2 abad setelah Nabi wafat, tiba-tiba ada inisiatif, ada gagasan orang nulis tentang tata bahasa Arab, menciptakan ilmu baru namanya ilmu nahwu sorob. Ilmunya namanya ilmu nahwu sorob. Konon yang menciptakan pertama kali ilmu ini adalah Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan yang menciptakan ilmu ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada yang mengatakan orang yang menulis pertama kali ilmu nahwu ini adalah ulama namanya Imam Sibawayh. Ya. Ini ilmu tidak ada semula ini, kemudian menjadi ada. Ini ajaib. Bangsa yang semula tidak kenal pengetahuan menciptakan pengetahuan. Dan ilmu ini bukan satu-satunya ilmu yang diciptakan bangsa Arab. Ada ilmu-ilmu yang diciptakan bangsa Arab dari tiada menjadi ada, itu banyak sekali. Ya tentu saja ilmu yang paling menonjol ilmu tafsir, ilmu hadis. Tetapi di luar 2 ilmu ini ada ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tata bahasa, ilmu yang disebut dengan ilmu cara menulis syair dalam bahasa Arab, yang disebut dengan ilmu arut, ya. Ilmu arut itu ilmu baru. Orang Arab menulis puisi sudah lama, tapi ilmunya belum pernah ada. Baru ada setelah Islam datang. Jadi makanya agama Islam ini agama yang membawa revolusi pengetahuan. Dari bangsa yang tidak mengenal baca tulis menjadi mengenal baca tulis. Dari bangsa yang tidak pernah memiliki ilmu menciptakan pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, orang ulama-ulama Arab pada zaman itu ajaib, ajaib sekali.
Saking mereka ini dari semula tadi saya katakan bangsa yang tidak kenal baca tulis menjadi bangsa yang mencintai menulis dan membaca. Saking cintanya menulis, ulama Arab pada zaman itu segala hal ditulis, segala hal. Ini saya ambil contoh. Jenengan mungkin tidak menyangka ya, ada ulama-ulama yang nulis kitab-kitab banyak sekali tentang kisah-kisah mengenai orang-orang, misalnya orang-orang yang bakhil. Ada kitab-kitab itu yang judulnya Kitabul Bukhala, kitab mengenai orang-orang pelit, itu ditulis. Lalu ada juga Kitabul Askhia, kitab mengenai orang-orang yang dermawan, itu juga ada. Bandingkan dengan bangsa kita ini kita ini sekarang sudah hidup di abad ke-21. Kadang-kadang saya sedih sekali melihat literasi bangsa kita ini ya. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, bahkan kisah-kisah mengenai ulama Betawi itu loh, itu belum lengkap itu. Sampai sekarang belum lengkap. Sampai sekarang belum lengkap. Yang menulis mengenai biografi ulama Betawi itu tidak banyak. Tidak banyak. Padahal sudah zaman segini loh. Dulu ulama kita itu segala hal ditulis. Ada ulama itu yang nulis, namanya judul kitabnya Kitabul Hayawan, kitab mengenai hewan-hewan. Itu ditulis itu. Itu ada bab dalam Kitabul Hayawan, itu menarik sekali. Di situ ada bab cerita tentang mana yang lebih unggul, anjing apa kucing. Itu ada itu. Ulama nulis mengenai perbandingan antara anjing dengan kucing, ditulis. Di sini apa ada yang nulis tentang kucing? Enggak ada. Jangankan kucing, nulis ulama aja males kok. Makanya saya anggap ini keterlaluan ya. Kita ini sekarang hidup di zaman modern, tapi literasi kita itu masih kalah dengan ulama kita pada zaman itu. Orang Arab dari tidak kenal baca tulis menjadi mencintai menulis luar biasa. Segala hal ditulis, segala hal. Kalau ilmu-ilmu agama sudah biasa, ini hal-hal sederhana. Kitab tentang orang-orang pelit, kitab tentang orang-orang yang dermawan. Ada yang lucu lagi, ada kitab tentang humor. Nah, humor tentang misalnya orang-orang yang ahli ilmu fikih, itu ada, ditulis oleh ulama. Ada humornya orang ulama-ulama ahli nahwu, ada sendiri. Ada humor tentang ulama-ulama tasawuf, itu juga ada sendiri. Ditulis semua oleh para ulama kita. Saking cintanya orang Arab terhadap tradisi baca tulis. Bapak Ibu sekalian, makanya Islam ini ya, Masya Allah luar biasa, membawa revolusi pengetahuan yang dahsyat. Pengetahuan orang Islam zaman dulu itu Masya Allah luar biasa. Ini saya ceritakan, ada seorang ulama, ini ada ulama fikih ini, ya kalau sekarang ya anggota MUI lah kira-kira gitulah ya. Ini ada ulama fikih. Beliau ini nulis kitab teks tentang kedokteran. Dan kitabnya ini pada zaman itu, ini abad 13, 1200-an. Namanya Ibnu Rushd. Anda pernah kenal? Ibnu Rushd. Siapa namanya? Ibnu Rushd. Ini ulama fikih, ahli mengenai hukum Islam. Beliau ini nulis kitab tentang kedokteran. Bayangkan ulama
agama nulis teks kedokteran judulnya Al-Kulliyatu fit Tibb, diterjemahkan dalam bahasa Latin, dipakai sebagai teks kuliah kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Itu hebatnya. Saya hanya ingin menunjukkan saudara-saudara betapa revolusi ilmu yang dibawa Islam itu Masya Allah. Jadi dulu itu ulama agama nulis mengenai hal-hal yang sifatnya non agama itu biasa. Kalau sekarang kan kalau disebut ulama agama ya taunya agama saja. Kalau ulama fikih taunya fikih saja. Dulunya tidak begitu. Ulama agama ahli juga tentang ilmu-ilmu yang non agama. Ya contohnya tadi ini Ibnu Rushd, dia nulis kitab tentang teks kedokteran. Berjilid-jilid dijadikan sebagai teks kedokteran di barat. Sampai menjelang abad modern dipakai itu teksnya itu. Ini betapa revolusi pengetahuan yang dibawa Islam ini Masya Allah. Semoga kita berdoa semua ya, yang ada di majelis ini, semoga ya kalau yang sudah tua-tua begini kita nggak punya harapan lah ya, ya sudah selesai lah ya, udahlah ini yang tua-tua begini ya sudah nasib ya. Tapi kita berharap terhadap anak-anak yang masih muda-muda ini. Kita berdoa semoga mereka ini melanjutkan tradisi seperti ini nih loh. Semoga bisa melanjutkan tradisinya Kiai Muhajirin Amsar Bekasi. Ya, ngarang, nulis. Jangan yang muda-muda ini nulis status di Facebook saja. Ya. Jangan ya, kalau bisa ya nulis itu nulis pengetahuan ya. Kita doakan semoga anak-anak kita menjadi orang-orang yang mencintai ilmu, mengembangkan ilmu, menuliskan ilmu dan meneruskan generasi orang-orang berilmu. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa bikin pantun dan tidak bisa melucu. Ya, jadi mohon maaf ceramah saya ya seperti ini, tapi insya Allah isinya tidak kalah dengan ulama-ulama yang suka melucu. Ya. Insya Allah ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.